إلى حضرة صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولنفع بعلومه في الدارين آمين. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Umar. Sahabat Nabi ada 4 yang menjadi khalifah, tapi sahabatnya selain khalifah Nabi banyak. Jadi menjadi khalifah Rasulullah itu ada 4. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Utsman, yang Sayyidina Umar yang kedua, yang ketiga Sayyidina Utsman, yang keempat Sayyidina Ali. Sayyidi ya Aba Bakarin Abduka fil qiyamah dhukhri ya Umar ibni bi'umri wa kaza Sayyidi Utsman itu sahabat Rasulullah. Jadi luar biasa sahabat Nabi kita Rasulullah SAW itu. Kalau ada aliran Nabi, aliran yang mencaci sahabat Rasulullah yang diumpati. Ini Sayyidina Umar, khalifahnya Rasulullah. Wahai para pembaca Al-Quran, kata Sayyidina Umar, angkatlah kepala kalian karena jalannya telah jelas bagi kalian, dan berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Karena Al-Quran itu jelas dan untuk petunjuk umat Nabi Muhammad. Mukjizat yang paling besar kepada Nabi kita Muhammad SAW ialah Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud nih, ya Nabi, sahabat Nabi itu banyak memberi nama anak tuh Abdullah. Ibnu Umar Abdullah bin Umar, Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas. Abdullah karena Abdul Asma ya Abdullah wa Abdurrahman. Kalimat Abdul disandarkan dengan kalimat Allah, seperti Abdul Razak, Abdul Muhyi, Abdul Hayy. Itu nama Abdul Hayy. Hayy itu Hayyun, disandarkan kalimat Allah, namanya Hayyun, sifat Allah hidup. Itu Abdul nama yang paling Abdul nama. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud ini halus namanya. Anak sidin gak nama Ibnu Mas'ud. Membaca Al-Quran dikenal waktu malamnya, ketika orang-orang tidur. Jadi orang-orang dulu itu banyak membaca Al-Quran ketika tengah
tengah malam baca Al-Quran dengan santai, jangan nyaring juga supaya terganggu orang di samping kita dalam rumah. Anak bini kita itu terganggu kalau kita guling, kalau kita baca Quran nyaring, pelan-pelan aja baca. Kalau di Madinah kita Makkah kan baca Quran nyaring tenggerulang, karena di sana berdiam aja gimit. Tapi bukan membaca dalam hati lah, membaca tetap dengan mulut, tetapi nyantolnya nyaring. Dan waktu siangnya ketika orang-orang makan, dan kesedihannya waktu orang-orang gembira, dan tangisnya ketika orang-orang tertawa, dan diamnya ketika orang-orang berbicara, dan kekhusyuannya ketika orang-orang bersikap angkuh dan sombong. Aku katakan, ujar Abdullah, dan makna perkataan Ibnu Mas'ud ini bahwasanya hendaklah membaca Al-Quran itu membedakan dirinya dari kebaikan orang. Dari kebanyakan orang kita membedakan. Orang yang ahli Quran itu beda dengan orang biasa. Hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang alim dan orang ada alim? Berbeda. Orang yang ahli Quran dan orang yang kada ahli Quran berbeda. Orang alim tuh lihat ya, gerak-geriknya aja itu contoh menjadi ilmu lawan kita. Orang alim lihat ya lawan guru-guru kita. Ketika sidin minum kayak apa, ketika sidin makan kayak apa, ketika sidin sholat kayak apa. Pasti sidin banyak mutaba'ah lawan Nabi, pasti banyak mengikuti sunnahnya Rasulullah. Itu bedanya lawan kita awam ini. Akhlaknya berbeda kita. Akhlak tutur katanya, akhlak gerak-geriknya, akhlak orangnya nyambut tamu, akhlak ketika berhadapan dengan orang lain berbeda. Itu ilmu semuanya. Ilmu itu pada pasti di dalam kitab. Nabi kita tuh malah jadi sahabat tuh ada melalui akwal, perilaku. Itu dijadikan oleh ribuan sahabat jadi kitab, jadi sunnah Rasulullah. Sampai-sampai Nabi kita berbini banyak aja itu jadi sunnah. Tapi bagi orang yang adil dan mampu, dengan tambahan kegiatan dalam mentaati Allah dan banyak bersegera dalam mengerjakan berbagai kebaikan, cepat kalau melaksanakan kebaikan itu orang Al-Quran, dan berusaha keras untuk menghindari kelalaiannya di samping menjauhi main-main, dan merasa takut dan sangat terhadap Allah, takut yang sangat, rasa khaufnya luar biasa lawan Allah. Orang Al-Quran ini kayak apa Sayyidina Abu Bakar ketika baca Quran sih takut gemetar awak. Nabi kita ketika menerima wahyu pertama surah Iqra menggetar awak badan Nabi karena keagungan kalam Allah. Kalau kita baca Quran biasa aja, karena apa? Karena hati kita kada takut, hati kita masih kada tapi kuat sinyalnya. Kalau pun sahabat ketika membaca ayat-ayat yang bersangkutan dengan takut lawan Tuhan gemetar badan dan kematian. Karena situ banyak cerita-cerita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata pula, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Jadi diamalkan aja sini. Maka jadikanlah pelajarannya sebagai amalan.
Adapun membaca yang melakukan penyimpangan dan lalai, yang tidak mengamalkan Al-Quran, tidak melaksanakan perintah-perintahnya, dan tidak menjauhi larangan-larangannya, serta tidak berhenti pada batas-batasnya, maka semua itu adalah tercela sebagaimana telah disebutkan dalam kabar-kabar berupa peringatan dan ancaman yang keras terhadapnya. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'il Qur'an ma nahaka, wa illam yanhaka falaista takra'uh." Bacalah Al-Quran selama ia menjaga engkau dan dari perbuatan mungkar. Jika ia tidak menjaga engkau, maka berarti engkau tidak membacanya. Jadi Al-Quran itu bisa menjaga kita daripada perbuatan yang kada baik. Ya, orang baca Al-Quran itu orang pecang bersih, harus bersih. Jadi disuruh kita baca Al-Quran. Tentang aja dengan ulama, pasti Al-Quran dibarisi. Apa amalan Al-Quran itu kan? Asal kita istiqamah aja baca Al-Quran, tambah mantap. Asal istiqamah. Nang kada mantap tuh kita nang balang kampingan baca. Untung juga ada balangnya. Untung ada balangnya. Balang kampingan orang jarang-jarang baca Quran. Bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali. Untung-untung ujung bulan Ramadan aja baca. Khatam bulan Ramadan 11 bulannya parah ya. Hudan linnas, petunjuk lawan manusia. Al-Quran itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'al Quran amamahu qadahu ila jannah, wa man ja'alahu wara'a zahrihi saqatu ila nar." Barang siapa menempatkan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran menuntunnya ke surga. Bila kita tuh anak Al-Quran di depan kita, Al-Quran ini akan membawa kita ke surga. Maksudnya kita amalkan isi Al-Quran tadi. Kita baca Al-Quran, kita amalkan isi Al-Quran, kita jauhi larangan Al-Quran. Ini akan membawa kita ke surga. Tapi kalau Al-Quran tadi di belakang kita, wa man ja'alahu wara zahri, barang siapa yang membelakangi Al-Quran, dibelakangi Al-Quran, belakang punggungnya, maka Al-Quran mengiritnya ke neraka, menyeretnya ke neraka, membawa ke neraka Al-Quran itu. Bagi orang yang membelakanginya, kalau kita mendepankan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, menjalankan Al-Quran, maka Al-Quran akan membawa kita ke surga. Jadi sedih kita kalau kita bisi anak, bisi cucu kada bisa baca Al-Quran, kada paham isi Al-Quran, kada mengamalkan Al-Quran. Jangan sampai jahil kita. Jahil itu masuk dosa besar juga. Karena guru sombong bahari bunga di sini yang dipelihara. Itu bahasa kasarnya aja, bahasa Banjarnya jahil. Jadi kita suruh menuntut. Menuntut itu ada batasnya. Walaupun Tuhan utlubul ilma ilal mahdi ilallah lahdi. Kalau sudah Tuhan membaca Al-Quran, jangan malu, belajar aja baca Al-Quran. Ada juga yang dibaca akhir hayat, zaman akhir hayat kita Al-Quran dipegang. Sunnah Rasulullah yang kita umpati, yang kita ikuti. Kemudian mati husnul khatimah semuanya. Ada gampangan akhir hayat itu apa juga orang juga. Akhir hayat itu orang ianya. Rasulullah SAW bersabda, "An-naru ila fasaqatil qurra'i asra
minha ila abadil awsan. Api neraka itu lebih cepat menimpa para pembaca Al-Quran yang fasik daripada penyembah berhala. Maksudnya ini adalah orang yang hafal Al-Quran tetapi orang yang tahu Al-Quran tetapi akan mengamalkan isi Al-Quran, fasik namanya. Ini lebih cepat daripada penyembah berhala, dia dihukum, diajab. Orang ini ahli dalam Al-Quran tapi nya melanggar peraturan Al-Quran. Sama di dalam kitab Zubab tuh, al-alimun bi ilmihi lam ya'malun mu'azzabun min qabli abidi wasani. Orang alim itu al-alimun lam ya'malun bi, ya dah red ini arifnya hafalannya di dalam kitab Zubab Ibnu Ruslan. Al-alim wa ilmihi lam ya'mal mu'azzabun min qabli abidi wasani. Orang alim itu dulu diajab daripada orang yang menyembah. Orang alim itu dulu diajab daripada orang yang berberhala. Nah, kalau mengamalkan ilmu orang alimnya maksudnya. Bi ilmihi, dengan ilmunya ada, lam ya'malun, tidak mengamalkan dengan ilmunya. Mu'azzabun, lebih dahulunya diajab. Min qabli abidi wasani, daripada orang yang menyembah berhala. Jadi orang alim itu tanggung jawabnya besar. Karena dia tahu ilmunya. Orang alim itu tahu kuncinya ya nah. Kuncinya itu apa? Amalia anak sugih, ada kuncinya ya nah ya. Tinggalnya aja dari membukanya. Rasulullah SAW bersabda, Annal Quran waribun minal jawfiz zalim wa annahu kam min qari'in yakra'ul Quran wal Quranu yal'anu. Bahwasanya Al-Quran itu menjadi asing dalam rongga badan orang yang zalim, asing, terasa asing. Dan bahwasanya berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya. Hal ini disebabkan ia melawan Al-Quran, membelakangi Al-Quran dan amalannya tidak sesuai dengan apa yang disuruhkannya Al-Quran tadi. Telah sampai kepada kami bahwasanya diperintahkan untuk membawa para penghafal Al-Quran ke neraka sebelum para penyembah berhala. Orang menghafal Al-Quran ini berat. Nya bisa orang hafal Al-Quran itu bisa untuk diperlombakannya aja ada nyaharan 30 juz hafal. Bila niatnya salah hanya semata-mata untuk dilombakan, ini yang bahayanya nih. Atau untuk ditampilkan untuk bersombong-sombong. Kawanan ulun dulu ingat banget di tahfisan nafsi itu. Kawan ulun dulu kalau MTQ ya, Harun Nafsi itu pasti juara 1, juara 2. Kawanan ulun itu juara 1, juara 2. Karena dikirim ke sana. Tuh udah duit pesangonnya banyak. Karena berapa juta diberi orang dulu. Sebelum main tuh aja. Sebelum main tuh ada pesangonnya. Belum lagi tampil. Adanya dari tingkat kabupaten. Ibu Ana tuh tahu. Ibu Ana. Abahnya Ibu Ana tuh jadi apanya? Jadi jurinya. Banyak kawan ulun tuh. Ya Harun Nafsi itu. Kalau punya MTQ, pondok ulun tuh sunyi. Kayak kirim otarakan. Pada kirim bontang. Harun Nafsi itu kalau punya musim MTQ sunyi. Wah, buahnya menghafal. Bila anak MTQ itu, wah rajin menghafal, mendaras. Akhirnya juara 1 juga ya. Karena lomba nang 10 juz. Ya mana? Ada nang 20 juz, ada nang 30 juz.
Kawan ulun tuh biar berbaliknya harus baca. Anak ulun menjagakan. Dan dari belakang, dari muka, dari tengah, tahunya apa? Kalau ulun dari belakang aja apa? Oh dari muka. Tapi memang bujur, ulun buktikan. Kawan ulun tadi memang dari tengah, biar surung aja, surahnya langsung disambarnya, langsung sudah lahir. Jadi buahnya obat lomba. Kalau sudah lomba dong, buahnya itu sudah selesai lomba, rame menaktir kawan makan-makan, banyak duit. Naktir kawan, buahnya makan-makan nasi kuning, subuh, wah naktirnya sampai berapa kali kawannya naktir, karena banyak hadiahnya. Ada sampai umrah, ada sampai umrah ya Allah, tuh ada hadiahnya. Nah ini yang bahaya kalau diniatkan Al-Quran untuk dunia maksudnya itu, yang bisa menyeretnya membawa kepada api neraka itu misalnya. Itu mengurus kumpul dari nang ada hendak sidin mah ini nang buat musabaqah tilawat Al-Quran tuh. Padahal sidin suara sidin luar biasa urus kumpul dari. Di situ karena ada sombong, ada kayaknya pengen pamer suara, ada pengennya minta puji orang. Kalau yang tasawufnya kan adanya, orang hafal Quran ini kan ada tasawufnya, ujub banyak, kibir banyak, iblisnya. Tapi kalau kita nak ada hafal Quran ini, apa? Disemuakan. Surah mereka ada kuliah ilmu Allah, semua kan lah. Jadi surah nggak ada diandalkan. Tapi guru kumpul dulu lah. Walaupun sidin hafal Quran, tapi surah tarawih tetapi surah biasa. Abbas adu surah apa saja biasa wasan si wadduha. Itu aja. Jumat Sabih surah Al-Talah hadiah Al-Talah semua dia. Baru sih hafal Quran. Ini maksudnya kisahnya tadi. Orang para penghafal Al-Quran karena sebelum para penyembah berhala. Maka mereka berkata, apakah kami didahulukan sebelum penyembah berhala? Dikatakan kepada mereka, orang yang mengetahui tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Itu tadi surah apa? Hal yastawil ladzi la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Itu ayat Al-Quran. Di dalam salah satu asar dikatakan, anna qari'al Quran idza rakibal ma'asiya yunadi al-Quran fi jawfi aina zawajiri aina maqawari'i aina mawazi. Bahwasanya pembaca Al-Quran bila melakukan maksiat maka Al-Quran berseru kepadanya di dalam rongga badannya, di mana peringatanku pada Al-Quran. Karena Al-Quran itu peringati lawan kita yang membaca ini diingati di mana ancamanku pada Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu ada ancaman. Di mana nasihatku? Karena dalam Al-Quran itu ada nasihat. Maimun bin Mahran rahimahullah ta'ala berkata, bahwasanya ada orang yang membaca Al-Quran namun ia melaknat dirinya. Dikatakan kepadanya bagaimana hal itu terjadi, ia menjawab, orang yang itu membaca falaj'al laknatullahi al-kadzibin. Maka ketika minta laknat Allah Ta'ala, maka ketika minta laknat Allah Ta'ala ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Namun ia berdusta aja sendiri. Ia membaca firman Allah Ta'ala. Ini maksudnya larangan orang yang mendusta ini membaca nih. Falaj'al laknatullahi 'alal kadzibin. Ini orang Allah Ta'ala itu melaknat orang-orang yang pendusta, orang-orang yang mengaramput. Di gawinya itu ini melaknat Al-Quran launinya. Karena ini membaca dan tahu pula mananya. Digawinya berdusta tadi, digawinya mengaramput tadi, dilaknat oleh Allah Ta'ala orang ini.
Wah, nyaman jahil juga aja. Pada tahu, jangan juga jahil. Orang alimnya bila menggawi dosa, amat besar dosanya. Kalau orang yang jahil aja, kalau kalian tahu, ada banyak. Jangan juga. Jahil itu lebih besar dosanya. Karena melihara jahil. Jadi lebih aman menuntut ilmu juga. Karena kalau orang menuntut ilmu ini ada rimnya aja orang. Wilayahnya tuh nah, anak gaul maksiat. Kalau daripada ada ilmunya, ada rimnya ya. Mungkin ilmunya tadi diamalkan ya bisa anak akhir hayatnya kah? Bisa itu berkat siapa? Berkat guru-gurunya. Orang menuntut ilmu ini gurunya itu berkat. Insya Allah dengan berkat pengguruan kita, kita pun akan selamat semuanya. Dan pulang ia membaca firman Allah Ta'ala, ala la'natullahi ala zalimin. Ingatlah laknat Allah itu ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Nah, orang-orang zalim itu dilaknat Allah Ta'ala juga. Jangan ada menzalim orang. Menzalim itu bisa dengan perkataan kita buat sakit hati menzalim juga. Ada dengan perilaku kita orang timbul tersinggung menzalim juga. Atau kita sampai menyakiti badannya, dia sampai sakit, awaknya berbiru-biru karena apa? Karena pukulan tangan kita menzalim juga. Itu harus minta maaf lawan orang tadi. Jangan menzalim orang, karena kegampangan dosa menzalim ini. Karena doa orang yang zalim itu kabul. Orang zalim itu nak yang sakiti hatinya berdoanya lawan Allah Ta'ala sampai jemaah tangannya lawan Allah Ta'ala kabul doanya. Jangan hendak menyakiti orang, jangan hendak mengkasari orang. Kalau untung kita nih, kalau kuai nih, kita nih banyak orangnya ada kekuasaan, ada wibawa, sampai kita mengkasari orang rendahan daripada kita kasarinya sakit hatinya gara-gara mulut kita, dosa besar. Sampai sakit hati orang lain tadi. Jadi mulut pintar-pintar menjaga. Kalau kita mau mulut kita ini kalau bisa berpandang yang baik, dia lebih aman. Mulut kita maunya kalau kita berpandang tersalah aja, dan dia lebih aman. Supaya apa? Supaya jangan menzalim orang. Ini ngaranya mengamalkan isi daripada Al-Quran. Ala la'natullah ala zalimin. Laknat Allah itu ditimpakan kepada orang-orang zalim. Ini kalau kita kayak itu nama amalkan isi Al-Quran katanya. Tangan kita jangan sampai menzalim orang lain. Tangan ini manfaatnya besar. Tapi yang lebih berbahaya muntung ini mulut. Mulut ini lebih bahaya. Mulut lebih bahaya. Jadi jaga bagus-bagus mulut. Karena mulut ini nikmat Allah Ta'ala. Kawa bepander. Nah kayaknya nyaman bepander. Nah, nyampaikan kebaikan kawa bepander nyaman nikmat Tuhan. Jadi kita gunakan nikmat ini sebaik mungkin tadi. Sedikit lagi satu hadis lagi. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Innal munafiqal ladzi yaqra'ul Qur'an misluhu mislu raihan rihuha tayyibun wa dar'uha mur. Bahwasanya orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu perumpamaan adalah seperti tanaman raihan. Raihanah artinya yang pahit. Raihanah ngaran. Artinya bau harum. Raihanah baunya harum dan rasanya pahit. Raihanah itu bagus tapi memukul ke hati kita, memukul lawan diri kita. Itu racun lawan kita, obat lawan kita. Yang pahit-pahit itu obat.
Jadi bagus kita isi Al-Quran ada artinya itu bagus. Baca kayak artinya, apalagi ada tafsirnya pulang. Penyebaran tentang Al-Quran tadi bagus tuh isi kita. Wah ini banyak sudah yang ada terjemahannya, ada tafsirannya. Wallahu a'lam bishawab. Kelampayan Zuriat Bani Al-Syadi, Sidin anak tuan guru Kiai Marjuki yang ada di Handil. Terus Sidin, insyaallah mudah kawa Sidin nambah berkah semuanya dan sehat, kawa bahadir ya Allah semuanya, dan banyak umur semua, kabul hajat berkat Rasulullah semuanya. Insyaallah malam Rabu tanggal 9 habis tahun baru undang janah ke sana, tapi langsung ziarah di sana di Handil itu pernah ke Handil Jawa pernah. Handil itu ada makamnya Kiai Marzuki, ada makamnya Guru Safwan. Guru Safwan ini kawan Guru Kumpul bari, termasuk Guru Kumpul juga Guru Safwan Handil. Guru Marzuki, ada Guru Syekh Junaidi, itu sering Kumpul bari ziarah sana. Ya ranjana anak kesana ulun naon Pausi Tamrin, Pausi Tamrin belum masih awal sih. Jadi mungkin habis tahun baru lah. Jadi langsung ulun minta kawan ulun mendatangi dulu sana. Jadi jasidin kawa umpamanya malam Rabu zaman tinggal menahapi bahasa Banjar ya Allah, nahapi ke sana lagi udah kawa sih. Karena lebih bagus orang yang pernah berkurubut langsung mengisahkan. Yang orang yang pernah berkurubut tahu tingkah laku kewalian. Kalau kita baca manaqib aja, kita kan pernah bertemu umpamanya, kita kan pernah berkerubut, paling sangat. Kalau Guru Saifuddin itu pernah berkerubut sih. Berkerubut pahamnya. Berkerubut itu bahasa Banjar, pernah berkumpul, kawan Guru sekumpul bahari. Pernah belajar, kawan Guru sekumpul bahari. Jadi tahu tingkah laku guru tadi. Jadi nyaman sih menjelaskan kena baca manaqib sih. Dan sini Guru Saifuddin Marzuki, anak alim nama Kiai Marzuki Handil. Jadi Guru Sekumpul dulu, Guru Sekumpul sering ke Samarinda ini. Biasa sering ke Samarinda, wadah Habib Taha. Habis wadah Habib Taha, wadah Habib ke Handil sih. Guru Sekumpul sering ke Handil ini. Jadi ya di sana ada di langit, mudahan sidin kawan. Ya pesantune aman aja kita ya. Yang paling pesantune ada aman. Wallahu a'lam bishawab. Ar-Rahmanir-Rahim. Wadallazina 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahu fa'ala wa 'allimna ma yanfa'una wa sallallahu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.